Halo, halo, hai. Kembali lagi bersama Kak Sisil dan Kak Tiro di Minggu Sukacita. Nah, adik-adik di rumah apa kabar nih? Pastinya baik dong. Nah, Kak Tiro, kita kan akan memulai Minggu Sukacita nih. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita ngapain ya, Kak? Sebelum kita mulai, seharusnya kita doa pembuka dulu. Ya, adik-adik. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Kak Julio. Nah, adik-adik, setelah kita doa, kita akan gerak dan lagu supaya adik-adik di rumah tetap semangat. Nah, sebelum gerak dan lagu, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, siapkan hati dan pikiran, doa akan kita mulai. Kepada Kak Julio, kita persilahkan. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti Minggu Sukacita ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan demi pengantaran Tuhan Yesus Kristus Putramu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik, kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu Injil dan Renungan. Dan adik-adik diharapkan untuk mengikuti. Kalau bisa, kita Injilnya di rumah mengikuti. Ya adik-adik? Nah, betul tuh kata Kak Tiro tadi. Adik-adik di rumah jangan cuma hanya duduk, tetapi buka telinganya dan Alkitabnya juga dibuka. Kita akan sama-sama mendengarkan Injil dan Renungan yang akan dibawakan oleh Kak Jopi. Kepada Kak Jopi, kami persilakan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jovi. Kali ini kita akan membaca kitab suci bersama-sama. Nah, adik-adik siapkan Alkitab, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita membaca Alkitab bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil, apa ya pesan yang kita dapat dari Injil hari ini? Nah, pada Injil kali ini, kita mengambil tema Yesus menyucikan bait suci. Apa artinya? Artinya, Yesus berupaya untuk mensucikan bait suci dalam hati manusia dengan cara pengorbanannya di kayu salib. Adik-adik juga bisa membangun bait suci di hati masing-masing. Seperti contohnya, berdoa setiap hari, beribadah setiap hari Minggu, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, contoh konkret lainnya apa lagi ya? Nah, contoh konkret lainnya, di saat kita di sekolah, adik-adik ditugaskan oleh guru piket sekolah. Nah, saat kita sudah melakukannya atau bertanggung jawab untuk melakukannya, di situ kita juga sedang membangun bait suci dalam hati kita masing-masing. Dalam hidup rohani atau dalam hidup menggereja, kita juga bisa membangun bait suci. Contohnya seperti apa, Kak? Nah, contohnya itu seperti adik-adik sering ikut sekolah minggu kan? Nah, baca kitab suci itu juga bisa membangun bait suci dalam hati kita masing-masing. Nah, ada pula perilaku kita yang mengkotori bait suci. Contohnya seperti apa? Nah, adik-adik sering tidak saat misa berlari-larian, makan di gereja. Ayo ngaku. Pernah atau enggak? Nah, perilaku tersebut itu bisa mengkotori bait suci. Jadi, jangan sampai melalui pengorbanan Yesus kita menyia-nyiakannya. Adik-adik harus selalu tekun dalam berdoa, tekun beribadah, mendengarkan Injil Tuhan, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dan jangan lupa juga selalu juga mendoakan orang tua, karena orang tua merupakan wakil Allah di dunia ini. Nah, dalam Injil tadi, di situ dikisahkan bahwa Yesus itu mengusir para pedagang, penukar-penukar uang dari bait suci. Mengapa demikian? Karena Yesus menganggap bahwa bait suci itu bukan tempat untuk berjualan dan dijadikan sarang penyamun. Nah, adik-adik tahu tidak sarang penyamun? Nah, sarang penyamun itu seperti pasar yang ada orang jahatnya atau ada premannya. Nah, di situ Yesus tidak mau bait suci itu dikotori oleh para penjahat-penjahat ataupun
dijadikan tempat sarang penyamun. Di situ sikap Yesus itu bisa menjadi teladan kita untuk bisa menyucikan atau menjaga bait suci dari para orang-orang yang tidak setia ataupun tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus selalu bisa menjaga bait suci dengan cara berbuat baik tadi, membaca kitab suci, dan saat hari Minggu beribadah. Dan beribadah ya, jangan lari-lari, jangan jajan di gereja, jangan makan di gereja. Tapi benar-benar kita mendengarkan Injil Tuhan, mendengarkan khotbah dari Romo, dan selalu bersikap baik kepada orang tua, baik orang tua maupun saudara-saudara kita. Itu saja yang bisa kakak sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus Minggu Sukacita selanjutnya ya. Dadah! Aduh, Kak Sisil. Kenapa Kak kok sedih? Iya dong, kita mau berpisah sama adik-adik di rumah ini. Gimana dong? Nah Kak Tiro, harusnya jangan bersedih. Nanti adik-adik di rumah ikut bersedih dong. Iya ya. Kan kita masih bisa bertemu di minggu selanjutnya, yang pastinya bakal lebih seru, Iya, lebih betul, asik betul. kan. Nah jadi adik-adik di rumah jangan sedih, jangan cemberut, apalagi murung ya, karena kita akan bertemu di minggu berikutnya. Sampai ketemu lagi di Minggu Sukacita. Dadah. Adik-adik, setelah kita menyaksikan Minggu Sukacita pada hari ini, mari kita tutup acara Minggu Sukacita ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji syukur kami aturkan kepadamu untuk berkat-Mu sepanjang Minggu Sukacita ini. Kami dapat memahami dan mendalami arti dari firman-Mu. Ya Tuhan, semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami, yaitu membangun bait suci dalam hati kami, dapat terus ada dalam hati dan pikiran kami. Semua doa-doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Simpel kan? Sambutlah hari baru, pandang wajah mereka, ayo ulurkanlah tanganmu. Mari maju penuh keyakinan, menjadi terang Kristus sinari seisi dunia. Children helping children, itulah motoku. Yakin pasti bisa, Yesus beserta kita. Hidup yang berbagi dalam terang iman, satukan kami remaja misioner dalam bahtera gereja Uskupan Agung Palembang. Doa dan derma, tak lupa kurban kesaksian. Semangat kami sang misionaris cilik tak akan pernah pudar. Kawan sambutlah hari baru, pandang wajah mereka, ayo ulurkanlah tanganmu. Mari
misionaris cilik tak akan pernah pudar. Hidup yang berbagi dalam terang iman, satukan kami remaja misioner dalam bahtera gereja Keuskupan Agung Palembang. Doa dan derma, tak lupa kurban kesaksian, semangat kami sang misionaris cilik.